sifatnya secara administratif lebih kepada kuliah, namun kita difasilitasi ITERA untuk bisa menggunakan laboratorium multimedia. Oke, karena ini kapasitasnya hanya 30, jadi total Oke, itu pengumuman pertama dari saya sebelum masuk di materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, ya, tujuannya sebetulnya adalah sebetulnya dari beberapa semester lalu rektor juga sudah menghimbau ya bahwa mahasiswa prefer untuk kuliah hybrid, dan sebagian besar mata kuliah di TI bisa dilaksanakan secara hybrid tergantung ruangannya, gitu ya. Tergantung ruangannya. Dan harapan saya dengan difasilitasi seperti ini, tujuan akhirnya itu adalah ya mahasiswa bisa lebih baik nilainya dibanding tahun sebelumnya. Saya berpikir juga banyak juga mahasiswa tahun lalu, ya, cukup banyak mahasiswa tahun lalu yang tidak punya personal komputer sehingga itu menjadi kendala, ataupun nanti komputernya itu tidak kompatibel dengan arena saat itu, sehingga itu juga bisa menjadi kendala pada saat pengerjaan ujiannya atau pada saat belajarnya. Jadi saya coba fasilitasi, harapannya adalah ya Anda semua nilainya bisa lebih bagus, gitu. Ya, itu tujuan akhirnya sebetulnya, gitu ya. Jadi proses belajar mengajarnya bisa lebih efektif. Oke, itu pengumuman dari saya. Di pertemuan kedua ini, kita akan masuk kepada materi yang menjadi pondasi sangat dasar sekali dari simulasi, yaitu terkait dengan input dan konsep bilangan serta variat acak pada simulasi. Ini menjadi pondasi dasar yang harus Anda pahami dan perhatikan dan pastikan bisa, karena kalau ini tidak bisa, nanti akan terkendala di materi discrete event system serta di materi simulasi dengan menggunakan komputer atau flexing. Jadi ini pondasi dasarnya, pahami dengan baik. Kenapa, Pak? Ya, di dalam. Oke, sorry. Jadi ini, ya masuk aja. Mau ikut rapat juga? Mau minta? Oh, masih rapat. Masih rapat. Tunggu aja. Nggak tahu. Tunggu aja sebentar. Atau mungkin bisa di WA. Siapa tahu dibaca. Oke. Oke. Sorry, tadi ada yang Jadi materi ini adalah fondasi dasar seperti yang saya sampaikan. Pastikan Anda mengerti konsepnya ya. Ini memang butuh exercise atau butuh latihan untuk bisa menguasai ini. Tapi sebelum kita latihan dan exercise, saya sampaikan beberapa teori dasarnya terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat Anda tutorial, gunakan konsep dasar ini dan bisa lebih mudah dimengerti. Ada 3 tujuan pembelajaran pada chapter 2. Chapter 2 ini akan kita selesaikan dalam waktu 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 2 hari ini, serta pertemuan minggu depan, yaitu untuk exercise di laboratorium multimedia. 3 tujuan pembelajarannya, yang pertama,
Anda harus mampu menjelaskan konsep dasar bilangan dan varian acak. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan peran bilangan dan varian acak sebagai input pada model simulasi kejadian stokastik dunia nyata. Ya. Yang ketiga, menganalisis input bilangan dan varian acak dengan mengukur distribusi data sistem. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan dan acak, apa yang dimaksud dengan input, dan gunanya itu buat apa, seperti itu. Kalau kita lihat di tugas Anda sebelumnya, Anda mungkin sudah melihat di YouTube ya, ada yang mengerjakan simulasi gudang, ada yang mengerjakan simulasi antrian, dan macam-macam simulasi lainnya. Kalau kita lihat bahwa simulasi yang dilakukan itu ada proses pembangkitan, atau dalam bahasa komputernya itu atau bahasa Inggrisnya itu kita sebut sebagai generate atau proses pembangkitan. Biasanya dibangkitkan itu kalau kasusnya antrian di ATM adalah orangnya gitu ya. Orangnya dibangkitkan atau mungkin barang atau produk atau mungkin material kalau kasusnya itu di gudang atau di industri manufaktur. Jadi katakanlah Anda mungkin melihat simulasi di sini ya, di sini ada forklift, ada area gudang, dan ada barang yang diangkat oleh forklift tersebut. Nah, barang ini masuk dari 4 pintu berbeda, dan kemunculan barang ini kita sebut sebagai input ke dalam model simulasi sistemnya. Nah, proses pembangkitan barang ini itu kita sebut sebagai input yang mengikuti pola kedatangan pada sistem nyata. Jadi dalam simulasi, membangkitkan barang yang masuk, katakanlah yang kita simulasikan adalah gudang, dan kemunculan barang yang masuk di dalam gudang itu akan mengikuti pola kedatangan pada sistem nyatanya. Jadi artinya, sebelum melakukan simulasi, Anda semua harus tahu pola kedatangan barang di sistem aslinya itu seperti apa. Gitu. Jadi contohnya di simulasi ini, di gudang, kedatangan palet ke dalam sistem, pasti mengikuti pola kedatangan pada sistem nyatanya. Kalau di sebelah kanan, di sini ada kasus antrian juga. Jadi ada barang datang, nanti akan mengantri pada area antrian, dan nanti akan diambil oleh operator untuk diletakkan di konveyor ya, diletakkan di konveyor. Nah, tentu saja pola kedatangan barang ke dalam antrian sebelum diambil oleh operator itu mengikuti pola kedatangan pada sistem nyatanya. Nah, bagaimana itu semua terjadi, proses pembangkitan itu seperti apa sih Pak? Kenapa itu terjadi dan bagaimana caranya? Nah, tentu saja kita harus, kata kuncinya itu harus melihat pola kedatangan yang terlebih dahulu. Nah, pola kedatangan inilah yang akan kita, salah satu yang akan kita pelajari pada tujuan ketiga ini. Jadi kita harus mengukur distribusi sistemnya, distribusi kedatangannya. Jadi distribusi kedatangan barang atau orang atau produk atau material ke dalam suatu sistem, atau mungkin kalau kasusnya antrian kendaraan tergantung istilah customer ya. Jadi seperti yang di Operation Research 2 sudah jelaskan, istilah customer dalam antrian itu bisa berarti orang, bisa berarti barang, bisa berarti material, bisa berarti mobil, apapun gitu ya, yang datang ke dalam sistem. Gitu. Nah, ini kita ukur dulu di sistem aslinya, distribusinya seperti apa, lalu nanti dicek polanya, apakah mengikuti distribusi eksponensial, apakah mengikuti distribusi normal, apakah mengikuti distribusi binomial, ataupun mungkin distribusi yang uniform. Nah, itu kita cek dulu, nanti kita bangkitkan sesuai distribusi tersebut. Nah, itulah proses semua ini terjadi. Gitu ya. Kalau kita lihat proses antrian pada area drilling center di sini Anda lihat bahwa ada suatu area yang kita sebut sebagai drilling center, dan ada satu mesin yang melayani proses drillingnya, yang disebut sebagai drill press mesin di sini ya. Nah, di sini ada customer-nya yang datang adalah
parts atau komponen dalam bahasa Indonesia. Jadi komponen datang, nanti dia akan mengantri di area antrian dengan disiplin antriannya itu adalah FIFO. Jadi pertama datang, pertama dilayani. Setelah diproses oleh mesin drill, maka dia akan meninggalkan area drilling center, atau dalam antrian kita sebutnya itu sebagai departing. Seperti itu. Nah, kebanyakan model simulasi itu biasanya melibatkan area tunggu atau area antrian. Jadi hampir keseluruhan operasi yang terjadi pada model simulasi itu mengikuti struktur antrian atau struktur logis antrian. Katakanlah kalau kita misalkan lihat di kasus gudang ini, ya, di gudang ini barang datang, barang sebagai customer nanti akan dilayani. Server atau pelayannya itu adalah forklift. Nanti dilayani dengan cara diangkat dari pintu masuk ke konveyor, nanti diletakkan di konveyor, ya, nanti dari konveyor ini akan masuk ke sistem berikutnya, gitu. Nah, ini adalah yang forklift ini kita sebut sebagai server. Jadi ini sebetulnya juga mengikuti pola antrian. Begitupun kalau misalkan kita anggap konveyor ini sebagai server, maka kedatangan dan proses pelayanan itu juga mengikuti pola antrian. Jadi hampir sebagian besar simulasi itu mengikuti pola antrian. Nah, apa kasus yang tidak mengikuti pola antrian, Pak? Contohnya mungkin kerumunan, ya. Mungkin kalau Anda ingin mensimulasikan kerumunan, katakanlah kerumunan di area airport gitu, atau mungkin di area kereta api, atau mungkin penularan COVID-19 kalau kasusnya beberapa tahun lalu, ya, di era pandemi, maka itu tidak mengikuti pola antrian. Tapi untuk kasus bisnis atau industri biasanya itu mengikuti pola antrian, ya, mengikuti pola antrian. Sebagian besar simulasi itu mengikuti pola antrian. Nah, contohnya di sini komponen datang pada mesin drilling. Nah, komponen ini pasti akan mengikuti pola kedatangan pada sistem aslinya, gitu ya. Nanti diproses oleh mesin drill press yang ada cuma satu di sini atau tunggal. Selesai itu dia akan meninggalkan area drilling center. Nah, jika komponen datang dan ternyata mesin drillingnya idle, maka komponen tersebut langsung diproses. Jadi kalau drill press-nya itu kosong, dia akan langsung diproses. Kalau misalkan dia sedang bekerja, drill press-nya ini bekerja, tentu saja parts atau komponen ini akan mengantri dengan asumsi antriannya adalah disiplin FIFO. Proses memahami struktur atau apa yang terjadi pada sistem ini adalah konsep dasar yang mesti dilakukan oleh Anda semua sebelum nanti melakukan proses komputasi atau proses perhitungan dengan simulasi. Jadi Anda harus paham terlebih dahulu logical structure-nya, konseptual model atau logical flow-nya yang terjadi pada sistem sebelum ini dihitung. Jadi logical structure itu adalah the first thing yang harus Anda lakukan sebelum melakukan simulasi. Jadi pahami dulu apa yang terjadi pada sistemnya. Apa proses antrian yang terjadi? Apakah disiplinnya FIFO? Nah, jika tidak disebutkan, mungkin Anda bisa asumsikan berapa servernya, apakah servernya 1 atau 2, dan nanti apakah servernya diletakkan secara paralel atau serial. Apakah area antriannya 1 atau 2 atau 3? Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu, gitu ya. Anda juga harus membangun input dengan mengikuti pola tertentu seperti yang saya sampaikan. Pola ini bisa dalam bentuk distribusi data sehingga proses ini representatif dengan kejadian kedatangan di sistem nyata. Jadi distribusi data harus diperhatikan, ya. Sebetulnya selain distribusi data, Anda juga bisa menggunakan machine learning, ya. Kalau mungkin nanti Anda mengambil data mining atau mungkin data analitik,
itu bisa belajar machine learning. Tapi kalau di simulasi, saya tidak akan masuk ke sana terlebih dahulu. Saya akan ajarkan yang dasarnya, yaitu terkait distribusi data. Ya. Contoh di sini, kalau kita lihat struktur logis antrian seperti ini, dengan asumsi server atau yang melayaninya itu adalah tunggal, atau cuma satu mesin seperti ini, maka kita bisa mengamati berbagai kejadian atau peristiwa-peristiwa selama proses antrian itu. Pertama, kita bisa mengamati waktu kedatangan, kita sebutnya. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai time of arrival. Ya, waktu kedatangan customer-nya itu seperti apa? Oke. Nah, yang kedua, Anda bisa mengamati waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan. Atau kita sebutnya itu sebagai inter-arrival time. Waktu antar kedatangan customer 1 dengan customer 2. Yang ketiga, kita bisa mengamati waktu yang dibutuhkan oleh server untuk melayani customer-nya. Ya, kalau kasusnya antrian di drilling center tadi, berarti customer-nya adalah mesin drill. Servernya adalah mesin drill, customer-nya adalah parts atau komponen. Ya. Yang ketiga, kita bisa mengamati lama mengantri customer. Kita juga bisa mengamati waktu customer meninggalkan sistem atau departure kita sebutnya, atau departs, atau complete service. Jadi proses pelayanan sudah selesai. Pada waktu berapa sih customer pertama meninggalkan sistem, customer kedua meninggalkan sistem, dan seterusnya. Yang terakhir, kita bisa mengamati transisi antar satu kejadian ke kejadian lainnya. Jadi contoh, untuk pertama sistem running itu belum ada customer, lalu katakanlah customer itu datang pada waktu ke T1. Ya. Pada waktu ke T1. Sehingga di sini akan terjadi transisi. Apa kejadian? Itu T-1 ya, sebelumnya itu kita sebut sebagai waktu antar kedatangan. Nah, di sini ketika dia datang dan server tentu saja sedang idle, tidak ada pelayanan dilakukan oleh server, sehingga server akan memulai pelayanan. Sejumlah waktunya itu S1. Dia akan layani. Nah, nanti selama proses pelayanan ini ternyata customer berikutnya datang, yaitu di waktu T2. Sehingga terjadi transisi kejadian dari E1 ke E2 di mana ada customer kedua datang. Nanti setelah S1 ini selesai, dia akan selesai melakukan proses pelayanan, maka customer ini akan meninggalkan sistem pada waktu C1. Ya, C1. Jadi terjadi lagi transisi dari customer-nya 2 menjadi customer-nya 1, di mana ada kejadian customer meninggalkan sistem di sini. Nah, di sini ada kejadian antrian juga, yaitu karena T2 datang di antara waktu pelayanan yang dilakukan oleh server, maka T2 akan mengantri. Sehingga T2 hanya bisa dilayani saat T1 selesai dilayani dan meninggalkan sistem. Ya, begitupun seterusnya gitu. Jadi kita bisa bikin diagram seperti ini untuk setiap memantau event apa atau kejadian-kejadian apa yang terjadi pada proses antrian server tunggal seperti ini.
Pembangkitan input pada simulasi, seperti kasusnya drilling center tadi, sebetulnya yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita mengukur waktu kedatangannya terlebih dahulu. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan waktu antar kedatangannya. Nah, waktu kedatangan Anda bisa ukur dengan menggunakan stopwatch atau mungkin jam tangan Anda. Sebagian besar dari smartphone Anda tentu saja sudah mempunyai stopwatch, Anda bisa manfaatkan itu. Dan bagaimana proses mengukur waktu kedatangan Pak pada sistem aslinya? Caranya adalah caranya adalah seperti ini. Baik, katakanlah ada suatu proses antrian yang terjadi pada suatu ATM, ya di sini, pada suatu ATM. Nah, dengan menggunakan jam tangan, kalau Anda pakai jam tangan Anda atau mungkin pakai jam biasa, Anda bisa lihat katakanlah jam sekarang adalah jam 13. Jadi Anda mulai mengukurnya itu adalah jam 13.32. 00 ya. Nanti Anda mulai ukur, ternyata customer 1 datang pada jam 13, menit ke-32, dan detik ke-15. Ini adalah waktu kedatangan. Customer 2 datang pada waktu ke jam 13.32.45. Customer ketiga datang pada jam 13.33, detik ke-00. Ini kalau menggunakan jam tangan. Kalau Anda menggunakan stopwatch, maka mulai menyalakan stopwatch-nya itu adalah saat Anda mulai mengukur. Nanti setelah stopwatch katakanlah berjalan 15 detik, ternyata ada customer 1 datang. Lalu nanti stopwatch berikutnya Anda biarkan stopwatch-nya datang. Oh, ternyata di detik ke-15 customer datang. Lalu setelah itu ternyata di detik ke-45 dia datang, dan di detik ke-60 atau menit 1 dia customer ketiga datang. Nah, waktu-waktu ini kita sebut sebagai arrival time atau waktu kedatangan. Jadi ini jangan salah membedakan waktu kedatangan dengan waktu antar kedatangan. Ya, waktu kedatangan itu arrival time, waktu kedatangan inter arrival time. Karena kalau salah membedakan ini, yang Anda ukur adalah nanti mungkin yang Anda hitung adalah waktu kedatangan, maka hitungan ke bawahnya atau berikutnya itu akan salah. Ya. Gitu. Jadi ini adalah kita sebutnya itu waktu kedatangan. Nah, bagaimana kita mengubah, ini kan formatnya itu adalah format time. Formatnya itu time. Sebelum Anda ubah ke waktu antar kedatangan, maka format time ini Anda harus ubah dulu menjadi format real, kita sebutnya. Nih, format real. Anda harus ubah dulu ke format real. Caranya adalah, ya kalau misalkan dia datang ke menit 15, maka Anda tinggal 15 bagikan 60, maka 0,25. Kalau satuannya adalah menit ya. Satuannya itu adalah menit. Berarti customer pertama datang pada menit ke 0,25. Nah, customer kedua akan datang pada, kalau kita gunakan stopwatch, pada detik ke-45. Kalau Anda ubah ke real, maka 15/60 itu adalah 0,75. Oke, 0,75. Menit ke 0,75. Nah, kalau 1, ya 60/60 berarti 1. Sama juga. Jadi jangan lupa diubah ke real. Makanya di slide saya tadi waktunya menjadi seperti ini. 0,07, 2389, ya, dan seterusnya. Ini format data real number atau bilangan asli ya, bilangan asli. Jadi diubah dulu ke bilangan asli, baru nanti setelah itu Anda bisa hitung inter-arrival time-nya. Nah, inter-arrival time Anda bisa hitung untuk waktu kedatangan inter-arrival time pertama, karena kita mulai dari waktu ke 0, maka Anda tinggal kurangkan 0,25 kurang 0, artinya sama, 0,25. Nah,
customer kedua, inter arrival time untuk customer kedua, Anda tinggal kurangkan 0,75 dikurang 0,25. Hasilnya adalah 0,50. Nah, begitupun untuk customer ketiga, Anda kurangkan 1 dikurang 0,75, hasilnya 0,25. Artinya, inter-arrival time untuk waktu ke T itu adalah arrival time pada waktu ke T dikurangi arrival time pada waktu T-1 atau waktu sebelumnya. Nah, sehingga kita dari sini, seperti yang saya sampaikan di materi pertama, karena ini melibatkan dan T-1 atau waktu periode sebelumnya, maka sistem ini kita sebut sebagai sistem yang dynamic. Makanya kenapa simulasi itu disebut sebagai model sistem yang dynamic. Nah, seperti itu. Nah, ini Anda harus paham, membedakan arrival time, serta format number-nya juga, ya, jangan salah, baru nanti Anda bisa mendapatkan inter-arrival time. Dan yang akan kita hitung itu adalah inter-arrival time. Di soal, bisa saja saya kasih format waktunya itu adalah waktu yang time. Bisa saja saya kasih format waktu yang real number seperti ini. Nah, cirinya kalau time apa? Cirinya adalah ya dia tidak akan ada angka yang lebih dari, ya, tidak akan ada angka yang lebih dari 60. Kalau misalkan formatnya real, maka dia akan ada angka yang lebih dari 60. Artinya ini formatnya di real number atau bilangan asli, ya. Nah, sampai sini apakah ada yang masih tidak mengerti? Silahkan ditanyakan. Kak, mohon maaf, apa boleh diulang yang waktu sebelum real time itu tadi, Pak? Yang sebelum 15 bagi 60, karena tadi saya terpental sinyal, Pak. Yang ini? Yang bagian ini? Ya. Baik. Ya, nggak apa ya, bagus. Jadi kalau nggak ngerti ditanya gitu ya. Daripada ini salah, ke ujungnya salah, ya bagus, nggak apa. Ditanya kalau nggak ngerti. Oke, nah saya ulangi. Jadi gini, katakanlah Anda mengamati sistem antrian di ATM. ATM tertentu, katakanlah ATM Bank Mandiri misalkan gitu ya, ATM Bank BRI gitu misalkan. Nah, di sini ada ATM. Lalu kalau Anda menggunakan jam tangan, dan katakanlah waktu mulai Anda mengukur itu adalah jam 13.32, ya, jam 13.32, Anda mulai mengukur, start gitu ya mengukur. Ternyata customer 1 datang pada jam 13 menit ke 32 detik ke 15. Anda catat tuh, catat di tulisan, catat di bukunya. Lalu customer kedua ternyata datang pada jam 13 menit ke 32 detik ke 45. Datang customer kedua. Dan customer ketiga ternyata datang pada jam 13 menit ke 30 detik ke 0. Nah, dicatat. Ini kalau kita menggunakan jam tangan. Nah, bisa juga gitu. Mungkin smartphone masing kan sudah lebih mudah gunakan stopwatch. Nah, pada saat Anda mulai mengukur, stopwatch itu kan waktunya di detik ke 0. Ya, mulai oh ternyata customer 1 datang pada detik ke 15, customer kedua datang pada detik ke 45, customer ketiga datang pada detik ke 60, detik ke 61 menit. Nah, format waktu ini kita sebut sebagai format waktu time, ya. Format waktu time di mana skalanya itu adalah 0 sampai 60. Time number 0 sampai ke 60. Untuk kasus menit, detik, sama jam ya. Kalau kasusnya hari berarti ya 0 sampai 24. Nah, biasanya dalam simulasi untuk beberapa exercise kita akan menggunakan menit. Nah, waktu ini harus Anda ubah ke real number atau bilangan asli terlebih dahulu. Dengan cara
15 detik itu sebetulnya berapa menit gitu. Karena satu kan kita pakai menit. Nah, 15 detik itu dalam real number itu ternyata adalah 0,25 menit. 5 detik itu adalah 0,75 menit ya. Nah, kalau 1 menit itu berapa menit? Ya, 1 menit tetap 1 menit. Kalau misalnya ada keempat datang gitu ya, katakanlah customer keempat ini datang pada menit ke 1:30 gitu ya, pada menit ke 1:30 detik kemudian. Ini customer keempat. Maka data keempat ini Anda bisa tambahkan jadi 1,50 ya. Ya, 30 per 60 kan 50. 1 menit pada 1 menit 30 detik ini sama dengan, kalau kita ubah ke real number, 1,50 menit. Nah, sampai sini apakah paham? Atau masih ada yang belum paham? Mbak. Lalu tadi untuk yang perbeda waktu tunggu sama waktu kedatangan itu gimana ya Pak? Mohon maaf tadi soalnya terpental Pak. Oke, ini kita sebut sebagai waktu kedatangan ya. Kedatangan yang kita ukur adalah customer itu, waktu kedatangan kita mengukur customer itu datang pada waktu keberapa, intinya seperti itu. Nah, kalau waktu tunggu sebetulnya tidak kita pelajari lebih spesifik di pertemuan ini, tapi kita akan pelajari di discrete event simulation pertemuan keempat kelima. Tapi di waktu tunggu itu terjadi saat seperti ini. Contoh misalkan dia datang nih, katakanlah datang pada menit 1 menit ke 1,5 menit gitu, 1,5 menit. Atau 1 menit 30 detik kemudian. Dia datang, dia lihat nih, ternyata ada part yang sedang diproses oleh drill press-nya. Artinya kan dia harus mengantri nih. Nah, berapa lama mengantrinya? Lama mengantrinya itu tentu saja sampai dengan asumsi transisi ya, tidak ada waktu transisi. Jadi ya tentu saja sampai ini gitu ya. Maka ini terjadi seperti ini nih. Jadi kalau misalkan customer kedua datang dan Anda lihat ini server masih melayani customer pertama, artinya ini akan terjadi antrian selama berapa menit? Yaitu selama C1 dikurangi T2. Itu kalau kasusnya mengantri. Berapa lama antriannya gitu ya. Tapi ini proses ini kita akan pelajari di pertemuan bukan keempat ya, kelima, keenam, dan ketujuh untuk discrete event simulation. Di pertemuan ketiga yang kita pelajari itu adalah bagaimana kita mengukur waktu kedatangan dan waktu kedatangannya terlebih dahulu. Gitu ya? Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Yang jelas Anda harus bisa membedakan arrival time dengan inter-arrival time. Oke, baik. Saya lanjutkan. Pembangkitan input pada simulasi gunanya buat apa? Sebagai objek yang akan diproses pada model simulasi. Jadi membangkitkan model orang gitu ya, atau model komponen atau objek atau barang atau mungkin kendaraan gitu ya, atau pesawat gitu mungkin yang masuk ke dalam model simulasi kita itu digunakan sebagai objek yang akan diproses pada model simulasi. Yang kedua, dia merepresentasikan objek yang datang pada sistem nyata. Ya. Yang ketiga, tentu saja karena dia harus merepresentasikan objek yang datang, dia harus mengikuti pola kedatangan. Nanti kita juga akan bisa mengukur pola pelayanan juga pada sistem nyata. Ya, jadi kita harus mengikuti pola kedatangan pada sistem aslinya, artinya sebelum simulasi dimulai, Anda harus tahu
kedatangan customer itu mengikuti pola distribusi statistik apa. Serta mungkin kalau misalkan eksponensial, Anda harus tahu lambdanya gitu ya. Ini yang akan menjadi dasar kita membangkitkan bilangan hipotetik pada simulasi. Nah, uniknya simulasi, kalau misalkan kita sudah tahu pola distribusi kedatangannya gitu ya, kita sudah mengetahui parameternya, misalkan lambda seperti itu, maka Anda tidak perlu lagi mengumpulkan data di lapangan kalau misalkan datanya Anda butuh lebih banyak gitu untuk melakukan simulasi. Kita bisa membangkitkan data dengan menggunakan simulasi gitu ya. Nah, ini boleh asal kita mengikuti pola kedatangan pada sistem nyatanya gitu ya. Oke. Contoh misalkan di kasus nah, ini akan kita pelajari minggu depan. Saya akan kasih brief introduction ya. Nah, jadi ini saya punya dataset, ada sebanyak 100 data yang saya ukur di lapangan untuk waktu kedatangan nih, arrival, waktu kedatangan. Nah, dari sini nanti saya ukur distribusinya. Oh, ternyata distribusinya adalah eksponensial dengan lambdanya adalah 0,24, lalu sakitkan nanti bilangan untuk merepresentasikan yang kita sebut variat ya. Nanti saya akan jelaskan variat itu apa. Saya akan bangkitkan variat, di mana variat ini menjelaskan pada waktu keberapa saja model simulasi kita akan membangkitkan customer-customernya gitu. Oke, jadi dengan simulasi, kalau Anda ingin menguji sampai 1000 data, 2000 data, Anda tidak perlu lagi turun ke lapangan bolak-balik gitu. Tapi cukup Anda tahu distribusinya, Anda tahu parameter distribusinya, Anda bisa membangkitkan sebanyak yang Anda mau. Katakanlah mungkin 1000 replikasi data, 100.000 replikasi data itu bisa dengan simulasi. Sehingga kita bisa tahu apa sih yang terjadi dalam sistemnya kalau di perlakuan tertentu. Ya. Tuh. Yang ketiga, objek pola kedatangan ini akan menentukan kejadian apa yang terjadi pada simulasi kita. Yang terakhir, akan menentukan kinerja dari sistem yang disimulasikan. Input tersebut akan mengalami 3 kondisi. Yang pertama kedatangan, yang kedua dilayani, yang ketiga meninggalkan sistem. Nah, kedatangan itu kita bisa ukur pola datanya. Pelayanan pun juga kita bisa ukur, karena katakanlah pelayanan di bank, tidak mungkin kan pelayanan di bank itu pasti 10 menit terus, gitu kan, tidak mungkin. Terkadang pelayanan itu juga yang 5 menit, katakanlah customer service di bank gitu ya, ada 5 menit, ada 10 menit, bahkan ada customer yang dilayani 1 jam gitu ya. Tuh, jadi bervariasi. Biasanya yang cukup konstan itu jika dilayani dalam manufaktur tapi menggunakan otomatik atau robot ya. Dengan menggunakan robot biasanya lebih konstan gitu ya. Tapi kalau kasusnya di antrian ATM gitu, antrian bank, itu biasanya lebih kepada pola datanya tidak sama. Nah, selanjutnya membangkitkan bilangan mengikuti pola distribusi data aslinya, kita membutuhkan 2 bilangan yang kita sebut sebagai bilangan acak atau random number, dan yang kedua itu adalah variat acak atau random variat kita sebut. Perannya kedua bilangan ini adalah untuk membangkitkan waktu kedatangan customer dan waktu pelayanan server secara acak. Nah, ini makanya simulasi itu dia disebut sebagai dynamic stochastic gitu ya. Jadi kita bangkitkan secara acak tapi mengikuti distribusi sesuai kejadian kedatangan customer di sistem aslinya. Apa yang membedakan random variat dengan random number? Yang pertama, random number itu ciri khasnya adalah kejadian acaknya itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau nilainya antara 0 sampai 1, kemungkinan besar dia adalah random number.
Yang kedua, semua bilangan antara 0 sampai 1 itu punya kesempatan sama muncul, atau distribusinya itu kita sebut sebagai distribusi yang uniform. Teknik membangkitkannya itu cukup bervariasi. Kalau di Excel kita gunakan Excel, dia menggunakan LCG, kita sebutnya Linear Congruential Generator atau Pseudo Random Number Generator. Biasa Anda lakukan dengan cara sama dengan rand, ya. Nah, ini menggunakan teknik yang kita sebut sebagai LCG atau Pseudo Random Number Generator. Kalau di bahasa pemrograman kita bisa pilih, kalau di Python itu menggunakan yang disebut sebagai Martian Twister. Gitu. Tapi outputnya tetap sama. Bilangan antara 0 sampai 1 itu disebut sebagai random number. Kalau random variat atau random variable, nilainya ini tidak, tetapi nilainya dibangkitkan mengikuti distribusi tertentu. Contoh eksponensial, uniform, normal, dan seterusnya. Dan random variat ini merepresentasikan kedatangan ada kejadian inter-arrival time atau waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan dan bayaran pada sistem nyata. Jadi dia merepresentasikan inter-arrival time pada waktu antar kedatangan. Itu disebut sebagai random variat. Contohnya kalau exercise yang akan kita lakukan minggu depan, ini Anda akan coba random number, ya, nilainya antara 0 sampai 1, random variat, ini dibangkitkan mengikuti pola distribusi statistik kedatangan customer pada sistem aslinya. Anda bisa lihat di sini, ini dataset yang saya ukur dari kasus antrian tertentu pada sistem nyata, pada sistem aslinya. Anda bisa lihat waktu kedatangan customer pertama pada menit ke 0,07 sampai waktu kedatangan pada customer ke 100 itu pada menit 422,57. Ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti saya ukur, saya bisa dapat dari arrival time, saya bisa ukur hitung inter-arrival time-nya, saya bisa ukur rataannya dan standar deviasinya, lalu saya ukur distribusinya, ternyata distribusinya adalah eksponensial. Ya, ini kalau menurun seperti ini, dia disebut distribusinya eksponensial. Lalu, baru setelah saya tahu distribusi eksponensial, saya bangkitkan. Nah, random variat ini saya bangkitkan sebanyak 100. Anda bisa lihat pola, ya, saya copy. Oke, Anda bisa lihat ini random variat, ini data asli. Inter-arrival time data asli. Ini inter-arrival time dari random varian. Antri dari random varian. Oke. 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 Anda bisa ya secara sekilas bahwa arrival time. Sorry, salah. Nah, ini inter-arrival time data asli. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa antara waktu aslinya ini dengan
pembangkitan waktu antar kedatangan data asli dengan waktu antar kedatangan yang saya bangkitkan dengan random variat. Anda lihat pola datanya hampir mirip. Nah, itulah yang saya maksud bahwa random variat kita gunakan untuk membangkitkan bilangan, di mana bilangannya ini mirip dengan pola data aslinya. Gitu. Itu kita sebut sebagai random variat. Jadi kita bangkitkan ini secara acak. Anda bisa bangkitkan, ini kan saya bangkitkan sebanyak 100 dengan pola yang mirip dengan data aslinya. Anda bisa bangkitkan 1000, Anda bisa bangkitkan 10.000, itu terserah Anda masing-masing. Itu bisa gitu ya, dalam simulasi bisa. Inilah menjadi pondasi dasar kedatangan customer ke dalam sistem simulasi kita. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pembangkitan bilangan variat acak pada simulasi itu dilakukan dengan cara Anda ukur waktu kedatangan pada dunia nyata, hitung waktu antar kedatangannya, uji distribusinya, bilangan acak, variat acak gitu ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya. Silakan. Ya, nilainya pasti dia akan mengikuti pola nih, variat acak nilainya yang kita bangkitkan ini pasti nilainya itu akan mirip dengan inter-arrival time data aslinya. Paham ya maksudnya ya? Anda bisa lihat nih, polanya mirip kan? Oke, nanti kita akan belajar minggu depan. Ini kita hitung dengan cara tadi. Pertama ini kita ukur waktu kedatangan dunia nyata. Nanti ini kita akan praktikkan minggu depan. Nih, kita ukur waktu kedatangan dunia nyata. Lalu setelah itu kita hitung waktu antar kedatangannya. Kita hitung waktu antar kedatangannya. Kita bisa dapat rataannya. Lalu kita uji distribusinya. Ya, uji distribusinya, nih diuji distribusinya, dan dapat distribusinya adalah eksponensial. Umumnya antrian itu mengikuti pola distribusi eksponensial. Lalu setelah kita dapat distribusi eksponensial, kita dapat lambdanya, baru kita bangkitkan random variatnya. Nanti kita akan praktikkan ini di minggu depan. Kita bangkitkan random variatnya menggunakan fungsi atau rumus rumus fungsi. Bukan rumus, fungsi ini. Fungsi pembangkitan variat acak untuk distribusi eksponensial. Ya, jadi di masing-masing distribusi itu eksponensial, uniform, normal itu punya formulasi tersendiri, fungsi tersendiri untuk membangkitkan variat acaknya. Gitu. Ini kita bangkitkan. Rumusnya adalah beta, nih. Atau ini rataan sebetulnya adalah rataan dari data 4,23, rataan dari data aslinya dikali dengan bulan dikurangi B2. B2 itu adalah random number. Jadi random variat itu dihitung dari random number dan rataan inter-arrival time data. Anda bisa dapat di random variat. Begitu caranya. Nanti kita akan praktekkan itu. Ada lagi? Ya. Baik, jangan lupa ya, minggu seperti yang saya sampaikan tadi, materi untuk pertemuan teori kedua ini sudah selesai. Untuk minggu depan ya, kita dapat alokasi minggu 3 sampai ke 14. Itu kita dapat alokasi laboratorium teknik 52. Ya, semua kelas simulasi mulai minggu ketiga sampai ke 14 akan kita laksanakan secara offline semuanya ya, sehingga nanti semuanya bisa ikut praktik membangkitkan bilangan acak sampai mensimulasikan dengan fleksib.
Harapan saya dengan difasilitasi seperti ini, nilai Anda semua bisa lebih bagus ya dibanding tahun sebelumnya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, perkuliahannya sudah bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas atensinya, cukup baik. Kuliahnya saya tutup ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.